rumah ya. Iya, rame banget ya. Rame banget. Shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Ditunggu untuk ibadah bareng di Charis Kids. Oke, sebelumnya. Oke. Sebelumnya kita kalau mau ibadah harus tenang, harus tertib. Siapa yang bisa tenang? Duduk tertib. Jangan ganggu teman kanan kirinya ya. Betul. Rame banget nih Kak. Rame banget. Kak, sebelumnya kita Ucapin dulu kali ya Kak ya. Iya. 1, 2, 3. Merry Christmas! Merry Christmas, Merry Christmas semuanya. Buat adik-adik yang di sini maupun adik-adik yang di rumah. Iya. Yes, seru banget ya Kak. Semua pada happy. Bener. Karena hari Natal Karena ini kita udah lama banget nih gak Natalan betul, bareng. gak Natalan onsite, jadi Iya. rame banget ya, luar biasa. Nah, mungkin sebelum kita mulai lagi, kakak mau ingetin nih untuk yang berada duduknya di tengah-tengah, yang duduknya di dalam kotak, itu adalah adik-adiknya aja ya. Berarti adik-adiknya sepanjang ibadah harus duduknya di dalam kotak ya. Nah, untuk parentsnya atau untuk yang menemani Pengantar. adik-adiknya itu bisa duduknya di sebelah kiri dan kanan dari ruangan ini ya. Terima kasih. Oke. Nah, Gimana rasanya Natalan bareng di sini lagi? Senang. senang, pastinya senang Kak. Tapi nih Kak, kayaknya masih banyak yang ngobrol sama temen kanan kirinya ya. Iya, kita tungguin kali ya Kak Kita ya. tungguin deh. Iya. Nah, Oke. oke. Nah, sebelum kita mulai ibadah, Mhm. ada pengumuman apa nih Kak? Ada yang baru gak sih Kak di minggu ini kira-kira? Ada dong. Ada yang tahu nggak? Ada sesuatu yang baru di Charis Kids. Apa tuh? Ada yang tahu nggak kira-kira apa yang baru di minggu ini? Apa? Tahu? Light stick katanya. Light stick, bener. Light stick itu Bener, buat perayaan salah Natal satunya. kita. Betul. Nah, Terus apa lagi yang baru? Bread of Snake. Apa? ada dekorasinya Oh, Kak. gingerbread. Ada robot. Iya, bener. Nah, mungkin kita kasih tahu kali ya Kak ya. Lagu baru kita. Udah rilis yang berjudul Bread of Life. Ya, lagu baru Charis Kids sudah rilis Rilis di beberapa platform musik kesayangan. Iya, Dengar-dengar ada musik videonya juga gak sih Kak? Bener, ada. Betul. Oke. Oke. Berarti Charis Kids ini ada keluarin 2 lagu ya Kak ya di 2 bulan lagu. ini ya. Luar biasa. Yang pertama itu judulnya apa Kak? Yang pertama judulnya Sing for Jesus. Yang kedua Bread of Life. Yes, jadi lagu-lagunya itu mungkin udah beberapa kali dinyanyikan di selama sesi ibadahnya Charis Kids. Dan kali ini dua-duanya udah bisa diakses di platform musik semuanya. Iya. Yes. Bisa didengerin di mobil. Betul, bisa sambil perjalanan ke gereja. Di bisa kamar perjalanan. lagi Yes, belajar. bisa, betul banget Kak. Nah, kayaknya adik-adiknya udah pada semangat banget gak sih Kak? Kayak udah pengen buru-buru mulai gitu kayaknya Iya, ya pengen Kak. buru-buru mulai, pengen buru-buru beribadah nih Kak. Betul, karena udah rasanya Natal tuh pengen ibadah gitu gak sih? Iya. Yuk, berarti kita sama-sama bangkit berdiri adik-adik. Sama-sama bangkit berdiri yuk. Berdiri. Yes. Sudah semua? Berdiri.
Oke. Nah, kita tes kali ya kayak udah rame-rame. Ini asik sih kalau buat dites ya. Iya. Coba ya kita tes yuk. Caris Kids. Lagi, Caris Kids. Yes, berarti udah siap nih Kak semuanya nih. Siap, tapi nih Kak karena mepet banget ya. Iya, betul banget. Jadi pack geraknya dikit-dikit juga nggak apa-apa. banget. Iya, yang penting tetap tertib ya, nggak Iya. rusuh ke kiri kanannya ya. Yang penting tetap semangat. Betul. Siap adik-adik semuanya? Kita nyanyi jingle Caris Kids ya. Siap. Tetap tertib, oke? Oke, yuk let's go dengan musik. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Grace Kids. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Caris Kids. Grace, Grace, Grace. Caris Kids. Grace, Grace, Grace. Lagi, Caris Kids. Grace, Grace, Grace. Yes, siapa yang hari ini senang bisa ngerayain ibadah Natal di sini? Yeay. Yuk yang sama-sama bahagia kita tuh lipat tangannya dulu yuk. Lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Engkau sudah sudah mengumpulkan kami mengumpulkan kami untuk merayakan merayakan hari kelahiran hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Bapa, terima kasih terima kasih atas hadiah hadiah yang terindah, terindah yaitu yaitu anakmu, Anakmu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Sekarang kami Kami siap Tuhan siap Tuhan untuk merayakan Natal merayakan Natal bersamamu. bersamamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Nama Tuhan Yesus. kami berdoa Berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Tepuk tangannya yuk. Yuk, yang punya light sticknya boleh diangkat, light sticknya boleh digoyang-goyangin, boleh sambil tepuk tangan yuk. Hey. Kita sama-sama bawakan pujian ini ya. Mari berhimpun dan bersukaria
Puji Tuhan. Yes, let's go. Clap your hands. Yeah. Sing joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her gift. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Heaven, heaven and nature sing. Joy to the world, all the earth sing. Joy to the world, joy to the world, all the earth sing. Joy to the world. Joy to the earth, the Savior reigns, makes the nations prove the worry of His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His. Joy to the world, all the earth sing. Joy to the world, joy to the world, all the earth sing. Joy to the world. Tepuk tangannya yuk. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, wonders of His love. Joy to the world, all the earth sing. Joy to the world, joy to the world, all the earth sing. Joy. Coba kakak mau denger nih, ada yang nyanyi. Joy to the earth sing. Lebih keras lagi yuk. Joy to. Yuk sama-sama. Joy to the world, all the earth sing. Joy to the world, joy to the world, all the earth sing. Joy to the world. Beri kemuliaan yuk buat Tuhan yang lebih meriah. Yes. Nah, adik-adik apa kabar? Keris Kids. Lagi, Keris Kids. Mantap. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Luar biasa. Coba kakak mau tanya nih. Hari Natal itu kita rayakan buat ngerayain apa sih? Kelahiran Tuhan Yesus. Pinter. Ada yang tahu Tuhan Yesus lahirnya di mana? Di kota apa? Bethlehem, betul. Ada yang tahu nggak arti Bethlehem itu apa? Coba. Pinter. Bethlehem itu artinya rumah roti. Jadi kalau Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem, berarti Tuhan Yesus itu sudah menjadi roti yang hidup dari surga. Nah, jadi
Yuk kita amini kata-kata itu dengan membawakan pujian yang satu ini, judulnya Bread of Life. Story of amazing love, God so loved the world, He gave His only Son to
Haleluya. Yuk kita sama-sama kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Siapa di sini yang senang banget hari ini boleh lambaikan like stick-nya. Puji Tuhan. Sebentar kita mau masuk ke perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di rumah bisa persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Dan untuk teman-teman yang di sini, nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan perjamuannya ya. Oke. Nah adik-adik, jadi hari ini sebelum kita perjamuan, aku mau kasih lihat satu gambar dulu nih buat kalian, oke? Boleh kak gambarnya? Oke. Nah, coba aku mau tanya, yang paling atas ada yang tahu gak gambar apa? Ada tangan ya? Ada tangan, ada gambar apa lagi? Ada planet ya? Ada angkasa, alam semesta atau bahasa Inggrisnya apa? Universe ya. Jadi kita lihat universe. Pertanyaan aku, alam semesta atau universe kecil atau besar? Besar banget ya. Nah, ada apa aja? Ada bintang, ada bulan, ada apa lagi? Matahari. Siapa yang suka bintang di sini? Wah, semua suka bintang. Jadi semua tadi yang kita sebutin, siapa yang buat itu semua? Tuhan ya, betul ya? Ini adalah tangan Tuhan. Nah, aku mau share ini ke kita semua. Tangan yang membuat tadi bintang, semua yang indah. Dia datang ke dunia ini menjadi seorang bayi ya. Ini tangan bayi ya, bener gak? Nah, ini yang kita rayakan hari ini adik-adik. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ini. Dia menanggung salib. Supaya hari ini dia bisa bersama-sama dengan kita. Supaya hari ini kita bisa menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita mau perjamuan kudus. Aku mau ajak kita semua, kita mau mengingat kasihnya Tuhan Yesus yang begitu besar buat kita. Amin. Oke, yuk sama-sama kita angkat rotinya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang Engkau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kami, sehingga hari ini Tuhan kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Sudah semua? Yuk, sama-sama kita angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, menanggung semua dosa dan kesalahan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Untuk teman-teman yang sudah, sampahnya boleh dikasih ke kakak-kakaknya ya. Nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membuangkan. Yang sudah membuang sampahnya, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Adik-adik semua yang di sini dan yang di rumah, kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Yuk, gak ada lagi suara. Oke, yuk sama-sama ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami merayakan
kelahiranmu ke dalam dunia ini. Engkau datang Tuhan untuk memberikan kepada kami hidup yang kekal. Hidup yang penuh dengan sukacita. Hidup yang penuh dengan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Oke. Teman-teman, yuk sebelum mulai aku mau ajak kita untuk kita kunci mulut kita dulu yuk. Ayo teman-teman kita kunci mulut kita. Oke. Ya, ada apa Kakak Iskandar? Apa? Udah mau di-closing? Belum, ini baru mau firman. Oh, baru. Iya. Oke. Ya. Oke. Nah, adik-adik, sebelum mulai aku mau ucapin buat kita semua, buat teman-teman yang di sini dan buat teman-teman yang di rumah, selamat hari Natal. Tuhan Yesus mengasihimu. Nah, sebelum kita mulai yuk, kita sama-sama katakan, aku anak yang paling disayang Bapa di sorga. Amin. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sangat bersukacita hari ini kita rayain Natal? Boleh angkat tangannya. Wah, aku bisa lihat tangan yang terangkat. Ada yang bawa light stick di atasnya. Coba lambaikan light sticknya, teman-teman yang di sini. Oke, boleh turunin lagi light sticknya. Oke, kita semua bersukacita ya karena kita merayakan Natal. Tadi kita merayakan kelahiran siapa? Ada yang tahu nggak? Kelahiran siapa? Kelahiran Kak Kris? Bukan ya, bukan. Kelahiran Tuhan Yesus. Tadi Tuhan Yesus dia datang ke dunia ini sebagai seorang bayi. Dia lahir untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan untuk menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, mungkin ada yang bertanya di sini, Kak, kenapa sih manusia harus diselamatkan? Ada yang pernah bertanya seperti itu? Atau enggak? Oke. Atau mungkin ada yang bertanya, Kak, kenapa sih manusia bisa memiliki dosa? Nah, pada minggu sebelumnya sudah kita pelajari sedikit. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut lagi. Kalian semua siap? Siap? Coba yang siap, Charis Kids. Wah, kayaknya kurang semangat. Coba sekali lagi ya. Charis Kids. Oke, kita kasih tepuk tangan ya buat kita semua. Oke, jadi adik-adik ceritanya, kita mulai dulu nih dari awal banget. Dari awal banget, kenapa sih manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Ayo, kita sama-sama fokus dan konsentrasi, oke? Jadi adik-adik, manusia pertama yang diciptakan yaitu siapa? Ada yang tahu nggak? Adam dan Hawa, betul. Ketika Adam dan Hawa masih ada di dunia ini, mereka melakukan satu kesalahan adik-adik. Yaitu mereka memakan buah dari pohon yang dilarang sama Allah. Nah, semenjak saat itu, manusia menjadi berdosa. Dan manusia menjadi terpisah dari Allah. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Dan Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Nah, tapi adik-adik, ayo aku mau kita semua sama-sama fokus. Kita sama-sama konsentrasi. Eyes on me. Nah, adik-adik, aku mau kasih tahu nih ke kita kabar baiknya hari ini. Allah begitu mengasihi manusia sehingga Allah merencanakan akan mengirimkan seorang juru selamat. Katakan sama-sama aku, juru selamat. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji akan memberikan kepada manusia seorang juru selamat. Siapa namanya?
Yesus. Jadi Allah menjanjikan untuk memberikan Tuhan Yesus kepada kita untuk menebus semua dosa kita. Karena manusia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri ya. Nah, kemudian adik-adik, pada saat itu orang-orang terus menantikan nih, terus bertanya-tanya gitu kan. Mereka menantikan gimana cara Tuhan akan menyelamatkan mereka gitu. Bagaimana juru selamat Tuhan Yesus akan hadir, akan datang gitu kan. Nah, di perjanjian lama adik-adik, Allah menunjukkan banyak sekali gambaran tentang bagaimana juru selamat atau Tuhan Yesus tadi akan datang. Nah, hari ini kita akan lihat dari satu cerita di Alkitab, kita akan lihat gambaran Tuhan Yesus dalam cerita ini, oke? Kalian semua siap? Yuk, yang siap kita sama-sama kunci mulut kita sama-sama be quiet, ayo. Oke, yuk kita sama-sama lihat gambarnya ke depan. Oke, ada yang tahu nggak ini cerita apa? Oke, kalau yang belum tahu aku kasih tahu. Jadi adik-adik, ini ceritanya adalah pada waktu itu, ini bangsa Israel ya, Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk ke tanah perjanjian. Mereka melewati apa ini? Mereka melewati padang gurun. Ya, oke. Mereka melewati padang gurun. Pertanyaan aku, di padang gurun gampang nggak dapat makanan? Enggak ya? Ada Pizza Hut nggak di padang gurun? Oh nggak ada ya? Ada yang jualan ayam goreng nggak di padang gurun? Nggak ada ya? Jadi sulit untuk mendapatkan makanan di padang gurun. Nah kita lihat adik-adik, mereka melewati padang gurun. Kemudian kehidupan mereka seperti dalam keadaan yang sulit. Tetapi adik-adik, ketika bangsa Israel melewati padang gurun, Tuhan melihat bangsa Israel dan Tuhan menyediakan yang bangsa Israel perlukan. Mereka butuh makan, Tuhan kasih enggak? Tuhan kasih. Kita lihat sama-sama. Bolehkah ayatnya? Keluaran 16 ayat 4. Kalau misalnya ketutupan aku bacain ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari. Pertanyaan aku, di ayat ini kita bisa belajar, Tuhan Yesus kasih makan mereka setiap hari enggak? Tuhan Yesus kasih mereka makan setiap hari, karena di sini dibilang ya, tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlukan. Jadi adik-adik, yuk semua, eyes on me. Jadi ketika di padang gurun, mereka tadi nggak ada makanan ya. Tetapi Tuhan berjanji dan Tuhan menyediakan kepada bangsa Israel, menyediakan roti untuk mereka makan. Nah, kemudian boleh lihat gambar selanjutnya. Nah adik-adik, coba deh lihat. Kira-kira orang yang di sini yang baju biru dia ekspresinya apa? Bingung ya? Benar gak? Dia bingung, apa ini? Nah, adik-adik, aku mau sama-sama kita belajar suatu kata. Katakan sama-sama aku manhu. Manhu. Jadi mereka ketika roti yang tadi Tuhan kasih datang, bangsa Israel bertanya, apa ini? Dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya adalah manhu. What is this gitu. Jadi ketika roti itu datang, bangsa ini bertanya, apa ini? Nah, kemudian ketika bangsa ini bertanya apa ini, itulah namanya manhu, dari situ asal kata mana. Oke, jadi tadi ya, karena bahasa Israel awalnya bilang manhu, bolehkah ayat selanjutnya? Nah, jadi tadi itu asal kata mana yang mungkin kita sering dengar ya, roti mana. Karena awalnya bangsa Israel bingung ketika Tuhan memberikan roti, mereka bertanya apa ini? Nah di situ Tuhan jawab, maksudnya di situ asal katanya adalah manhu, mana gitu. Nah kemudian kita sama-sama baca nih di Bilangan 11 ayat 9. Aku bacain ya. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana. Ini tadi yang mana ya. Mana yang tadi roti yang dari surga, mana juga turun di situ. Coba aku mau nanya ke kita semua.
Ayo, semua konsentrasi. Pertanyaan aku, mana yang tadi disebutkan? Turunnya pada waktu pagi, siang, sore atau malam? Pada waktu malam. Oke. Jadi tadi kita udah belajar. Bangsa Israel ada di padang gurun. Ketika mereka butuh makan, Tuhan menyediakan mereka apa? Roti. Yang namanya apa tadi rotinya? Mana? Oke. Jadi kita udah belajar bangsa Israel di padang gurun, mereka butuh makan, Tuhan menyediakan roti, dan roti mananya turun pada waktu malam. Oke. Nah, adik-adik, kita main sedikit teka-teki di sini. Wah, siapa yang suka main teka-teki? Main puzzle. Wah, suka ya? Nah, kita akan melihat gambaran Tuhan Yesus di cerita ini. Wah, di mana Kak gambaran Tuhan Yesus? Nah, coba Kak, ayat selanjutnya. Ini kayaknya agak ketutupan, aku bacain ya. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Oke, jadi tadi kita udah belajar. Pertama apa tadi? Clue pertama, bangsa Israel di padang gurun. Kemudian ketika mereka butuh makan, Tuhan Yesus memberikan roti mana, betul? Nah, kemudian tadi mana turun pada waktu apa? Malam hari. Dan di sini kita dapat clue lagi adik-adik. Akulah roti hidup. Pertanyaan aku, siapa akunya di sini? Tuhan Yesus. Oke Kak, jadi kita udah belajar. Tadi ada roti yang turun pada malam hari. Kemudian roti ini adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Nah, aku mau kasih tahu kita semua nih. Kalian semua siap? Ayo semua, pandangannya ke depan. Ayo, kita konsentrasi. Jangan ganggu temannya lagi ya. Oke? Jadi, cerita mana turun dari sorga pada malam hari sesungguhnya menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Pada waktu dunia ini jatuh ke dalam dosa, tadi malam hari itu digambarkan sebagai suasana yang gelap. Karena malam hari gelap ya, benar gak? Nah, ketika dunia ini dalam keadaan yang gelap, ketika dunia jatuh ke dalam dosa, Allah melihat dunia ini, Tuhan sangat mengasihi manusia. Dan Tuhan memberikan kepada kita roti hidup tadi ya. Kayak mana yang turun pada waktu malam, demikian juga Tuhan Yesus yang datang ketika dunia sedang gelap untuk memberikan terang. Contohnya seperti apa Kak? Contoh gini, kalian pernah di dalam, misalnya mau tidur kamarnya dimatiin lampunya? Pertanyaan aku, gelap nggak? Gelap, oke. Tetapi ketika kamar itu gelap, dinyalain lampu tidur atau lampunya dinyalain lagi, jadi terang lagi nggak? Terang ya? Nah, sama seperti itu adik-adik. Ketika dunia dalam situasi yang gelap, Tuhan Yesus datang, dia memberikan terangnya kepada kita, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, bisa hidup selama-lamanya, bisa memiliki hidup yang kekal. Tuhan Yesus tadi yang kita udah peringati gitu ya, kematian Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Di atas kayu salib Tuhan Yesus menanggung semua penghukuman kita. Sehingga hari ini kita menjadi orang benar adik-adik. Amin. Amin. Jadi siapa roti hidup ini? Tuhan Yesus. Kita belajar pertama, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, sesungguhnya untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal, untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, sehingga hari ini kita menjadi orang yang benar. Nah, tadi adik-adik di sini dibilang ya, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Nah, ini yang tadi kita lakukan ketika kita perjamuan kudus. Kita sedang makan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Amin. Amin. Dan gak cuma hidup yang kekal adik-adik. Aku mau nanya lagi. Coba Kak, boleh gambar padang gurun? Nah, pertanyaan aku. Di padang gurun ada yang jualan baju gak? Enggak ya? Ada toko baju enggak? Enggak ada ya? Tetapi adik-adik, baju mereka dan sepatu mereka selalu
Selalu baru, kenapa? Karena Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan. Nah, bangsa Israel aja yang tadi makan mana ya, apa namanya mana? Yang tadi makan mana aja yang merupakan gambaran Tuhan Yesus, di padang gurun hidup mereka terpelihara. Apalagi sekarang kita yang makan tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus, maka hidup kita pasti terpelihara sempurna, amin. Jadi apapun yang kita butuhkan, semuanya sudah tersedia di dalam Tuhan Yesus. Wow, keren ya. Jadi ketika ketika Bapa di sorga memberikan Tuhan Yesus sebagai hadiah terbesar buat kita ketika Natal, sesungguhnya apapun yang kita perlukan, kesehatan, perlindungan, berkat, kepintaran, semua udah ada di dalam Tuhan Yesus. Kita tinggal menerimanya. Jadi ketika kita merayakan Natal, sesungguhnya bukan tentang hadiah dari orang tua atau hadiah dari teman, tapi Natal adalah kita merayakan hadiah terindah dari Bapa di sorga buat kita, karena Dia sayang banget sama kita, amin. Yuk sama-sama katakan, aku anak kesayangan Bapa di sorga. Yuk sama-sama kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar bahwa Engkau datang ke dunia ini memberikan hidup-Mu, sehingga hari ini Tuhan kami bisa memiliki hidup yang kekal. Kami bisa memiliki hidup yang penuh sukacita dan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Yeay, thank you Kak Christopher. Hai. Nah ibadah kita udah selesai. Sekarang adik-adiknya tunggu dulu di sini ya. Jangan ada yang berkeliaran, tetap duduk di kotaknya ya. Tetap tunggu duduk di dalam kotaknya yang manis ya. Nah buat adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk mengerjakan activities, dan juga untuk activitiesnya nanti kalau udah selesai itu difoto dan dikirimin ke kakak-kakak Kerisitsnya ya, biar bisa ditukar ke bintang Keris. Oke, sekarang adik-adik yang di rumah selamat mengerjakan. Happy Sunday, Merry Christmas, and Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.